Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Dalam suasana ini, keadaan ini, di masa pandemi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan iman, ya. Kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang paling penting dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa demikian? Seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menyadari bahwasanya kehidupan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah berikan saat kita tampil hidup dalam kehidupan dunia ini. Itu yang kita yakini sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kita menjumpai kesedihannya begitu banyak. Karena Allah SWT berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, sungguh kami akan berikan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal, semuanya berupa kekurangan, berupa kesedihan, ya. Bisyai'in minal khawfi, ketakutan, kecemasan, wal ju', ujian berupa kelaparan, kekurangan uang, ya. Wal ju' naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, kekurangan jiwa, ya, kematian teman kita, kematian suami kita, kematian istri kita, kematian ayah kita, ibu kita, anak kita. Wa naqsin minal amwal wal anfus, ya, kekurangan jiwa dan buah, kekurangan uang dan harta dan jiwa. Namun kita bersyukur kepada Allah SWT dan kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba yang beriman dan bersabar. Karena apa? Wa basyir sabirin. Allah beritahukan berita gembira itu kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Wa basyir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini adalah milik Allah. Allah menguji kita, kita milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perpisahan, ada pertemuan. Kebalik, ya, ada pertemuan, ada perpisahan, ya. Kita pertama bertemu dengan teman kita, kemudian kita berpisah dengan kematian teman kita. Kita bertemu dengan istri kita, suami kita. Suatu saat kita akan berpisah dengan suami atau istri kita. Ada kegembiraan, kebahagiaan, dan juga ada kesedihan, ada tangisan. La tahzan. Kata-kata la tahzan, ya, ini diucapkan Rasulullah SAW, ya, ucapan Rasulullah ini, ya, la tahzan ini. Dan Allah jadikan ayat Al-Quranul Karim kata-kata la tahzan ini. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedih, khawatir, cemas, tatkala menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah, bersembunyi di Gua Thur, Rasulullah mengatakan, la tahzan, jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq, jangan kamu bersedih wahai sahabatku, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Maka kita katakan kepada saudara-saudara kita, kaum muslimin semuanya, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Tatkala kita ditinggal oleh teman kita satu persatu, tatkala kita ditinggal oleh keluarga kita satu persatu, ingatlah
saat kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, kita sholat di rumah sendirian, kita berteman dengan siapa? Kita bersama siapa saat itu? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah pencipta kita masih bersama kita, menemani kita, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La tahzan, maka jangan bersedih. Ini kita bersyukur ya sebagai seorang yang beriman. Dan kita seorang muslim beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW. Jika kita tertimpa satu musibah, satu bahaya, sabar. Kita bersabar. Jika kita tertimpa dengan hal yang menyenangkan, syakar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan, antara bersyukur dan bersabar, antara bahagia, sedih, antara senang, menangis. Itulah kehidupan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami perjalankan dalam kehidupan manusia. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada bahagia, ada sedih, ada kesedihan, ada kebahagiaan. Itulah wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas la tahzan. Janganlah kamu bersedih. Ini, ucapan ini terdapat dalam kitab, dalam ayat Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, ya, la tahzan ini. Dalam ayat Quranul Karim kita dapati dalam surat At-Taubah ayat ke 40, ya, dalam surat At-Taubah ayat 40 kita akan dapati firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah berfirman, illa tansuruhu, jika engkau tidak menolong Muhammad, tidak mau ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, Muhammad SAW, faqad nasrahullah, Allah telah menolongnya. Saat kalian ini belum berjihad bersama Rasulullah SAW, Allah telah menolongnya. Idza akhrajahu alladziina kafaru tsani itsnain, ketika orang-orang kafir mengeluarkan Rasulullah SAW, yaitu ingin membunuh Rasulullah SAW, maka Allah memberikan wahyu bahwasanya mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Maka Rasul diperintahkan untuk keluar, dan Rasul berlari, yaitu keluar dari kota Mekah, ya, bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Itu huma fil ghar, hingga sampai di gua Tur, ya, gua Tur. Idyaku li sahibihi, ketika dia berkata kepada temannya, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, sahibihi, yaitu Abu Bakar Siddiq, la tahzan, jangan kamu bersedih wahai sahabat Abu Bakar Siddiq. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kisah ini juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berhijrah bersama Abu Bakar Siddiq, lalu sahabat Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW diselamatkan Allah di kota Madinah. Telah berlalu masa panjang, yaitu masa melewati suasana yang mencekam. Ketika itu Abu Bakar Siddiq hendak membeli, yaitu seperti pelana gitu ya, tapi untuk unta, ya, kepada ayah dari sahabat Rasulullah Al-Barra, ya, Al-Barra bin Azib, kepada Azib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, ayah daripada sahabat Rasulullah Al-Barra bin Azib. Disebutkan dalam hadis dalam hadis Rasulullah, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3615, ya.
Kanatil hijrah min Makkah ila al-Madinah hadathan fariqan. Ini yang saya baca bukan hadis dulu ya, penjelasannya. Hijrah Rasulullah SAW adalah pembeda ya, pembeda fi tarikh al-islami, dalam sejarah Islam ya, pembeda di mana dengan hijrahnya Rasulullah SAW ini akan berbeda keadaan Rasulullah yang sebelumnya tertekan menjadi lambat laun mempunyai kemenangan, kekuatan. Waqad kanatil rihla mali'ah bil ahdas al-muhimmah wadala ala ta'yidillahi subhanahu li nabiyhi wa li da'watihi. Kisah-kisah dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kejadian-kejadian yang sangat penting, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini yang akan kita baca kelak, sebentar kita akan baca hadisnya ini. Yahki sahabat Rasulullah SAW mengkisahkan Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ja'a ila abihi Azib radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah SAW ya, seorang ahli hadis ya, sering meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, Al-Barra bin Azib ini menceritakan kisah yang dia dengar saat dia bersama ayahnya Azib radhiyallahu anhu fi manzilihi bil Madinah, di Madinah ya, di kota Madinah ya. Sahabat Al-Barra bin Azib dari suku Aus ya, suku Aus, tinggal di kota Madinah. Dan seorang pemberani, Al-Barra bin Azib ini ikut bersama memerangi orang-orang yang murtad, perang di Yamamah ya, melawan orang-orang yang mengikuti nabi yang palsu. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq mendatangi Azib, ayahnya dari sahabat Rasulullah SAW. Keduanya sahabat Rasulullah SAW, ya, ayah dan anak ini sahabat Rasulullah SAW, untuk membeli sesuatu. Fashtara minhu rahlan, membeli rahlan. Rahlan itu pelana tapi untuk unta ya, rahlan. Wa ma yudau fawqa dhahril jamal ay naqah liyarkab alaihi. Wa walinaka, kalau di kuda ya itu namanya bahasanya asarju, asarj. Ya, kalau untuk pelana untuk kuda namanya bahasa Arabnya asarj. Kalau untuk unta ar-rahl ya. Kemudian fatalaba Abu Bakar radhiyallahu anhu min Azib an yab'ath. Lalu Abu Bakar Siddiq meminta kepada Azib untuk mengutus anaknya membawa, yaitu Al-Barra bin Azib, liyahmil ma'ahu ar-rahl, untuk membawa ar-rahl, pelana unta ya. Faqala Al-Barra fahamaltuhu ma'ahu, maka aku bersama Abu Bakar Siddiq bersamanya ya, pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan, ini kisah ya. Kemudian bagaimana nanti Abu Bakar Siddiq menceritakan perjalanan dia dari hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Wa kharaja abi yantaqid thamanahu. Kemudian ayahku yaitu menghitung berapa biayanya ini ya, yaitu kan Abu Bakar Siddiq membeli pelana, yaitu pelana untuk unta ini ya, dan Azib kemudian mempersiapkan, menghitung berapa yang harus dibayar oleh sahabat Abu Bakar Siddiq ini. Kemudian fatalaba Azib radhiyallahu anhu min Abi Bakar radhiyallahu anhu
an yuhaddithahu an rihlatil hijrah. Jadi kemudian sahabat Azib ini, ayah daripada Al-Bara bin Azib ini, minta kepada Abu Bakar Siddiq untuk menceritakan bagaimana, wahai Abu Bakar, dahulu kamu hijrah bersama Rasul itu bagaimana. Kita ketahui ya, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sangat besar sekali. Keutamaan sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Saat manusia tidak membenarkan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang membenarkan risalah Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar Siddiq membenarkan risalah Rasulullah SAW sampai-sampai dia mempercayai semua yang disampaikan Rasulullah SAW itu saat manusia-manusia tidak beriman. Tatkala Rasul menyatakan, aku telah bepergian ke Palestina, orang-orang musyrikin mereka bepergian ke Palestina, mengerti Syam bagaimana, yaitu Syam ya kalau dulu ya, Syam, mengerti Baitul Maqdis itu bagaimana, mengerti. Rasulullah mengatakan, saya telah bepergian ke Baitul Maqdis. Mereka mendustakan. Namun Abu Bakar Siddiq beriman bahwasanya Rasulullah SAW telah menyatakan, telah memang demikian. Rasulullah SAW telah berangkat menuju kota Baitul Maqdis, ya, menuju Baitul Maqdis, ya. Tidak ragu sedikit pun. Maka di antara tafsir ya, dalam menafsirkan satu ayat dalam tafsir At-Tabari, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi", dan orang yang membawa kebenaran, ya, risalah, yaitu dalam tafsir At-Tabari di antara tafsirnya adalah yaitu as-sidqi, bis-sidqi yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad SAW. Wa saddaqa bihi, dan membenarkan padanya, membenarkan risalah itu, yaitu di sini adalah saddaqa bihi adalah Abu Bakar Siddiq. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini surat Az-Zumar ayat ke-33 menyebutkan di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq, di mana Allah SWT berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi", dan orang yang membawa kebenaran yaitu Rasulullah SAW, wasaddaqa bihi, dan yang membenarkannya yaitu Abu Bakar Siddiq, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan kita tatkala kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, dalam surat Al-Fatihah kita membaca terus ya doa itu ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah SWT, orang-orang yang dianugerahi nikmat, ya. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk mengikuti jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa orang yang dianugerahi nikmat ini? Kita membuka tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapati wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat An-Nisa ayat 69. Orang siapa mentaati Allah dan Rasul, mayuti'illah wa rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon, ya Allah, berilah kami nikmat bersama orang, berilah kami petunjuk jalan orang-orang yang Engkau nikmat. Siapa di antara orang yang nikmat ini? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Dan nabiyyin, para nabi, jalan para nabi, as-siddiqin,
jalan orang yang siddiq, yang membenarkan, yang jujur, yang benar. Dan sahabat nomor satu dalam kejujurannya, dalam sikap membenarkannya, yang Allah puji dengan firman-Nya, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi", adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka di antara doa yang kita mohon adalah, ya Allah, berilah petunjuk siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau negeri nikmat, yaitu jalannya para khulafaur rasyidin. Di antaranya lah jalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Maka dinamakan As-Siddiq. Ya? As-Siddiq. Orang yang membenarkan, yang jujur. Kemudian, tatkala berbincang masalah harga, kemudian Azib meminta Abu Bakar Siddiq untuk menceritakan bagaimana kisah dia hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Siddiq menjelaskan, tatkala Azib bertanya, kaifa sana'a, apa yang diperbuat, atau bagaimana apa yang diperbuat oleh Abu Siddiq bersama Rasulullah SAW. Kaifa sana'a huwa wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika hina kharaja min ghar Thawr fi tariqil hijrah min Makkah ila al-Madinah. Saat Rasulullah SAW dan Abu Siddiq pergi dari Makkah ke Madinah dan tiba di Gua Thawr. Fa ajaba Abu Bakar ila ma arada wa akhbaru annahuma masyaya lailatan kamilatan. Maka Abu Bakar Siddiq menjelaskan, kami dulu berjalan semalam penuh. Berjalan ya, masyaya. Kalau kita tanya, siapa orang yang paling kita muliakan? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana perjuangannya? Rasulullah SAW berjuang, dalam perjuangannya berjalan kaki. Ini gambaran ya, bagaimana kita menggambarkan seorang da'i, seorang yang menyeru kalimat tauhid, tidak mempunyai kekuatan, berjalan kaki untuk menghindari pengejaran orang-orang yang akan membunuhnya. Ya, ini jauh sekali ya. Ini gambar bahwasanya kita ini dalam berdakwah, tentunya perjuangan Rasulullah kita ikuti, gambaran Rasulullah SAW dalam berjuang. Terkadang jika kita berdakwah di pedalaman, ya di pelosok, ya di Jawa, pelosok Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, tidak ada kendaraan, kita berjalan kaki untuk mendapatkan, untuk mencapai tempat yang kita dakwahi. Di pinggir hutan, kita berjalanlah kaki dari jalan raya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Rasulullah SAW telah mengalami hal ini. Dan Anda bukan orang pertama dalam berdakwah, dalam berjuang berat itu. Rasulullah SAW, orang yang terbaik, bahkan orang kedua yang terbaik, yaitu Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq, juga mengalami hal itu. Kemudian, wa akmala al-masir min al-ghad hatta ishtadda har syams 'inda muntasaf al-nahar. Berjalan penuh ya, malam hari. Tatkala matahari sudah terik panas, ya, wa khalat tariq min nasalik fihi, tidak ada yang berjalan kosong, dilihat tidak ada yang berjalan di dalam jalan padang pasir yang mereka lihat, ya. Wa dhahrat amama sakhrah tawilah kana dilluha mamdudan thabitan.
Kemudian Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat Abu Bakar Siddiq di siang hari, malam hari berjalan istirahat, siang hari berjalan istirahat. Tiba di suatu tempat, dilihat ada naungan batuan yang tinggi menjulang. Ada naungannya, mereka ingin beristirahat di tempat itu. Wa khala tariq min as-sali fihi wa dhaharat amamaha sakhra tawila kana dhilluha mamdudan thabitan fanazala 'inda adh-dhill thumma sawwa Abu Bakar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan yanamu alaihi. Maka naungan ini dalam suasana yang panas adalah suatu hal yang nikmat tentunya ya. Berjalan di tempat yang panas, kita dapati naungan bebatuan ya. Kalau di Indonesia kan banyak pepohonan gitu ya, kita berjalan panas-panas ada naungan pohon, kita duduk di naungan pohon sambil nikmati angin siang sepoi-sepoi, enak sekali gitu ya. Saudi Arabia ya, tidak ada geografisnya bukan seperti Indonesia. Bebatuan-bebatuan dalam perjalanan itu kita melewati dari Mekah ke Madinah. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar Siddiq mendapati bebatuan yang menjulang tinggi dan naungan, maka mereka pun beristirahat tempat itu. Abu Bakar Siddiq mempersiapkan tempat, dikasih apa, seperti kalau kita tikar gitu ya, dari kulit gitu ya. Itulah Rasulullah SAW ya. Abu Bakar Siddiq mempersiapkan di tempat ya, pasir dilapisi sama kulit dia binatang sembelihan ya, bukan binatang buas, yang dibawa sebagai perbekalan. Rasulullah SAW kemudian beristirahat di atasnya ya, di atas tanah ya istirahatnya. ثم سوى أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا ينام عليه وفرش فيه فروح من جلد حيوان مذبوح ya. Jadi permadaninya bukan permadani, kalau kita permadani kan bagus gitu ya. Kalau bilang tikar gitu ya, tikar tapi dari kulit ya. Itu dibuat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam ya Rasulullah." Tidurlah wahai Rasulullah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, "Wa ana anfad laka ma haulaka min al-ghuba wa nahwi." Aku membersihkan tempat, menjaga Rasulullah kena debu-debu, tiupan debu-debu angin ya, angin yang meniupkan debu-debu. Tanahnya ya dijaga oleh Abu Bakar Siddiq, dibersihkan ya, kalau ada angin yang membawa debu-debu ya. Hatta la yudhiruhu ar-rih, dijaga ya, di sekitarnya dibersihkan oleh Abu Bakar Siddiq agar tanah-tanah sekitarnya itu jika kena angin tidak mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au akhrusuka wa hadha min husnil adab wa min husnil kalam waqta syiddah liyatma'inna kullu turabil akhir. Ini kita melihat adab bagaimana Abu Bakar Siddiq penghormatannya kepada Rasulullah SAW. Kalau kita menghormat ya, bukan hanya hormat, namun bentuk penghormatan kita lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq dibuktikan dengan tindakan saja, dibuktikan dengan tindakan juga ya. Dipersiapkan tempat untuk tidur Rasulullah. Rasulullah dijaga, biar Rasulullah tidur, aku akan menjaga Rasulullah SAW. Jika ada orang lain mengganggu Rasulullah, aku akan lawan. Kemudian diberi keterangan oleh Abu Bakar Siddiq ya, engkau tidur wahai Rasulullah, aku akan di sini menjagamu, aku akan di sini membersihkan tempat-tempatmu. Adab dari Abu Bakar Siddiq agar tenang ya, jiwa ya. Kita demikian juga ya,
untuk menenangkan teman kita yang dilanda ketakutan, kecemasan. Tenanglah wahai saudaraku. La tahzan. Jangan bersedih. Kita misalnya mendapati teman kita dalam kekhawatiran di masa-masa COVID seperti ini misalnya ya. Sakit. Kita beri kabar gembira bahwasanya tahurun la ba'sa insyaallah. Tidak mengapa, tidak mengapa. Pensuci dosa, tidak mengapa, la ba'sa. Tahur, pensuci dosa. Kata-kata yang memberikan ketenangan. Ini sangat penting sekali ya. Kata-kata yang pendek berupa kalimat tasjid, beri semangat atau memberikan itmi'nan, ketenangan. Ini sangat penting bagi jiwa. Jiwa ya. Seperti ketika Rasulullah SAW mendapati Abu Bakar Siddiq kekhawatiran dalam surat At-Taubah ayat 40 tadi. 40 yang kita baca ya beberapa pertemuan yang lalu. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, Allah bersama kita. Maka demikian juga kita katakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedih, keluarganya sakit, suami, istri, anak sakit, ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia suaminya, ditinggal istrinya meninggal dunia. La tahzan, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kita semuanya akan mati. Kita semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kita semuanya akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita sendiri. La tahzan. Jangan kalian bersedih. Adab dari Abu Bakar Siddiq memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah tenang untuk tidur. Demikian juga Rasulullah memberi ketenangan kepada Abu Bakar Siddiq. La tahzan. Jangan kamu sedih wahai Abu Bakar Siddiq. Nanti kita akan membaca kalimat Rasulullah SAW ini ya. Kemudian fanama sallallahu alaihi wasallam wa kharaja Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW tertidur dan Abu Bakar Siddiq keluar untuk membersihkan untuk membersihkan mahaula sakhrah, bebatuan-bebatuan pasti ada kotor-kotorannya, debu-debu dibersihkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma yujad min al-ghubar wal yahriz an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul diperintahkan untuk tidur, diberikan kata-kata tidurlah wahai Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, saya akan menjagamu, saya akan membersihkan kotoran-kotoran. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma kadzalik id bira'i ghanamin muqbilin bi ghanamihi ila as-sakhrah listadilla biha aidan. Tiba-tiba saat mereka duduk dalam naungan bayang-bayang ya, mereka istirahat, tiba-tiba ada penggembala kambing ya, ikut istirahat bersama mereka dalam naungan itu. Fasala Abu Bakar, liman anta ya gula? Kau ini milik siapa wahai penggembala kambing? Ya, penggembala kambing mesti ada majikannya. Kau ini milik siapa? Fa ajabahu bi annahu lirajulin min ahli al-Madinah atau Makkah. Dia menjawab, saya milik seseorang di Madinah atau di penduduk kota Madinah atau Mekah gitu ya. Periwayat hadisnya ini ragu-ragu ya, menceritakan apakah Madinah atau Mekah. Saya pemilik saya adalah orang Madinah begitu, atau pemilik saya adalah orang Mekah. Fasalama fi ghanamika laban fa ajaba al-ghulam na'am. Apakah kambingmu ada kambing yang ada susunya gitu ya, bisa diperah gitu? Ya ada, kata itu pengembala kambing tadi. Yujadul laban fi dhuru, ada di kelenjar susunya, ada susunya ya. Fasalahu afatahla li ahbir sabi, apakah kamu berkenan untuk memerahkan susu untuk orang musafir dalam perjalanan ya.
wa hal ma'aka idzin min malikiha fil halbi liman yamur bika ala sabili dhiyafa, apakah tuanmu mengizinkan untuk memerah susu kambingnya itu, susu kambing itu jika ada musafir lewat, apakah engkau diberi izin? Dijawab oleh pengembala kambing, "Na'am." Iya. Ini ya di antara keistimewaan akhlak dari orang-orang Arab ya di masa jahiliyah atau masa Islam adalah mereka itu adalah orang-orang yang dermawan. Kedermawannya luar biasa. Bagaimana tidak ya? Orang boleh meminum susu kambing yang bukan punyanya dia. Ini menunjukkan kedermawanan bangsa Arab. Ya, bangsa dermawan, orang Arab itu dermawan itu. Jadi kalau nggak dermawan itu bukan orang Arab gitu ya. Kalau guyonannya begitu. Sampai-sampai dikisahkan dalam masa jahiliyah ada seorang bangsa Arab dari bangsa Arab yang dia itu rumahnya di atas ketinggian. Dia nyalakan lampunya untuk sedekah lampunya itu supaya menerangi jalan orang-orang yang lewat yang malam hari yang gelap gulita. Gitu ya. Supaya terang jalan raya, dikasih sedekah lampu. Untuk bersedekah dia. Ini orang di masa jahiliyah, bukan orang Islam ya. Sampai sedemikian keistimewaan bangsa Arab itu. Maka kita tiru ya, kedermawan ini sikap adalah ajaran Islam ya. Sampai Islam pun mengajarkan untuk kita dermawan gitu ya. Sampai ada ayat yang mengkisahkan bagaimana sahabat Rasul itu mempunyai sifat ithar, mengutamakan orang lain, dermawan ya. Dalam Quran juga demikian ada anjuran untuk kita dermawan, untuk menginfakkan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun, dalam surah Al-Baqarah ya. Sebelum surat Al-Kahfi, surat Kahfi. Perintah Allah SWT, wahai orang beriman, berinfakkanlah sebagian harta kalian yang Allah berikan rezeki kalian kepada, yaitu Allah berikan rezeki kepada kalian harta itu sebelum datang suatu hari yang tidak ada hari itu. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Tidak ada pertolongan di hari itu. Di hari itu manusia sudah tidak bisa beramal lagi. Di dunia dia bisa bersedekah, ngirim makanan, ngirim uang, ngirim bantu dan sebagainya. Di akhirat tidak ada hari seperti itu. Berinfaklah, bersedekahlah. Islam mengajarkan demikian. Ini ajaran Islam ya. Dermawan itu ajaran Islam. Maka seorang muslim adalah seorang yang dermawan. Walaupun dia nggak punya apa-apa, dia bisa menunjukkan kedermawanannya dengan sikap dia membantu orang. Apa yang dia punyai, tenaga dia berusaha. Apa yang dia punyai, dia punya uang, dia membantu dengan tenaga. Walaupun hanya dengan setengah kurma ya. Walaupun hanya dengan satu biji kurma, setengah biji kurma. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Walaupun Anda berinfak hanya 500 rupiah, 1000 rupiah. Menunjukkan seorang muslim adalah seorang yang dermawan, melaksanakan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Apakah boleh saya memerah susu? Kamu minum susu? Boleh kan? Ya, diperahkan. Kemudian susu tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW untuk diminum. Hanya saja, tatkala susu sudah diperah, ditempatkan di bejana ya, Rasulullah masih tidur ya. Ditunggu oleh sahabat Abu Bakar Siddiq sampai Rasulullah bangun. Ini menunjukkan bagaimana perjuangan Abu Bakar Siddiq menghormati Rasulullah, mencintai Rasulullah. Dan itu yang harus kita lakukan dalam mencintai Rasulullah SAW. Kalau dahulu sahabat Abu Siddiq menangani Rasulullah untuk berhijrah, untuk siap dibunuh. Berhijrah berarti siap untuk dibunuh jika bertemu. Berjalan di pepanasan, ya, di suasana yang sangat panas untuk menemani Rasulullah, untuk mencintai, menjaga Rasulullah. Sedangkan kita saat ini, kita hanya diperintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah.
Janganlah malas kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Perjuangan kita untuk menegakkan mencintai Rasulullah SAW, mencintai Allah, kita buktikan dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka tatkala kita suara adzan dikumandangkan, kita ingat firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah cinta kamu. Allah akan mengampuni kamu tatkala ada seruan adzan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tatkala kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita ingat Allah akan cinta aku. Allah akan mengampuni aku. Kalau dahulu Pak Abbas Siddiq bukan hanya diperintahkan untuk mencintai Rasulullah dalam bentuk mengikuti sunnahnya, bahkan mengikuti perjalanan-perjalanan Rasulullah yang berbahaya, berjalan dari kota Mekah ke Madinah, suasana yang panas, udara malam. Kemudian isyrab ya Rasulullah. Fasyariba Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta radiya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka diminum susu itu oleh Rasulullah SAW setelah bangun, sampai Abu Bakar melihat senang gitu ya. Rasulullah sudah kenyang gitu ya, susunya sudah diminum kenyang sekali. Kemudian sampai Abu Bakar Siddiq merasakan, yaitu hatta radiya Abu Bakar radhiyallahu anhu ay tabat nafsu wa ma'anna li shibai Nabi sallallahu alaihi wasallam likasrati ma syariba, sampai Rasul tenang ya, tenang. Abu Bakar Siddiq melihat Rasulullah minum banyak begitu. Thumma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Siddiq, alam ya'ti waktu ritilhar, bukankah kita ini sudah waktunya kita harus bepergian? Fa'ajabahu as-Siddiq bala fartahala ba'nama malatis syams wa inkasaratis suratu al-har. Maka mereka pun berdua bangkit, berdiri, berjalan setelah matahari agak tidak panas ya, setelah menyingsing ya, mulai mendekati ke arah tempat terbenamnya. Kemudian wa kana Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala itu Suraqah bin Malik sahabat Rasulullah SAW yang sebelumnya waktu masih kafir ya, namanya Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, sebelumnya bertemu dengan Rasulullah SAW ini masih kafir ya, kemudian masuk Islam jadi seorang yang beriman kepada Allah. Wa huwa yawma idzin 'alal kufr yattabi'ahum wa yabhadu anhum. Didapati Suraqah bin Malik, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq ini didapati oleh Suraqah bin Malik dan ingin dibunuh oleh Suraqah bin Malik. Faqala Abu Bakar, utina ya Rasulullah, ay adrakana hada al-faris. Wahai Rasulullah, ada seorang yang mengejar kita, akan membunuh kita, naik kudanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? La tahzan, janganlah kamu bersedih, tenanglah kamu. Ini ya bagaimana karakter seorang pemimpin bisa memberikan ketenangan kepada yang dipimpin. Bagaimana karakter seorang pemuka bisa memberikan ketenangan kepada yang di bawahnya. La tahzan. Bagaimana Rasul mengatakan, janganlah kamu bersedih, jangan khawatir wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau tadi dalam surat At-Taubah ayat ke-40 di Gua Hira ya. Saat ini sudah bepergian hendak ke kota Madinah ya. Innallaha ma'ana. Fada'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fartatamat bihi farasu. Rasulullah berdoa. Kemudian kuda yang dinaiki oleh, atau kendaraan yang dinaiki oleh Suraqah ini ya, terjerembab dalam pasir. Fartatamat bihi farasu ay ghasad bihi qawaimu, ya kaki-kakinya kudanya itu terjerembab masuk dalam pasir ila batniha.
fi jaladi ay fi salbi min al-ardi wa jawfiha faqala Suraqah inni adhunnukuma qad da'awtuma alayya hatta irtatamat bi farasi. Lalu Suraqah mengatakan setelah terjerembab dalam, dia bersama kudanya terjerembab dalam pasir, mau menginjak terjerembab ya. Lalu dia mengatakan, aku mengira kalian berdua mendoakan aku ya hal celaka sehingga aku terjerembab dalam, kudaku terjerembab dalam pasir ini. Maka kemudian sadar Suraqah ini bukan, yaitu orang yang dalam kebenaran, begitu ya. Faqala Suraqah, kemudian Suraqah mengatakan, Wallahi, Wallahu lakuma, ay fahuwa nasirukuma, Allah yang menolong kalian berdua, berarti Allah yang menolong kalian. Aku terjerembab terus dalam pasir. Allah nasirukuma fahuwa nasirukuma wa hafidhukuma. Allah yang menolong kalian, nasirukuma wa hafidhukuma hatta tablugha maqsidakuma. Lalu dibiarkan oleh Suraqah. Dia mengatakan Allah yang menjaga kalian, Allah yang menolong kalian sampai kepada apa yang kalian tuju. Ya. Kemudian Suraqah pun berjanji untuk tidak memberitahukan, yaitu Rasulullah, dia bertemu dengan Rasulullah dan sahabat Abu Bakar Siddiq. Sehingga tatkala ada seorang yang mencari Rasulullah di jalan yang dia temui, dia alihkan, tidak ada, jalan sini nggak ada, saya sudah ke sini ya. Kalian ke sana saja, tidak ada di sini ya. Ini yang dilakukan oleh Suraqah sampai kemudian dia masuk Islam radhiyallahu anhu ya. Ini hadis yang sangat panjang sekali hadis ini ya. Fa syara'a fi ma wa'ada min raddi man laqiya wa kana la yalqa ahadan yatlubuhuma illa qala lahu kafaitukum. Dia berjanji kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq, jika ada orang bertemu ingin mencari, dia bertemu dengan orang yang mencari mereka berdua, mereka akan mengatakan, Suraqah akan mengatakan, tidak ada di jalan ini, kalian kembali saja. Ini yang dilakukan oleh Suraqah. Fala yalqa ahadan illa raddahu. Bila dia bertemu dengan seorang, melainkan dia akan mengalihkannya, yaitu menyuruh dia kembali. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu wa waffa Suraqah lana ma wa'ada bihi min raddi at-talab. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, Suraqah ternyata menepati apa yang dia janjikan kepada kami tatkala dia mengetahui kami, dan itu dilakukan oleh Suraqah. Ikhwan fillah, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan kaki, berlari, berkendaraan, mempercepat langkah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menolong hamba-hambanya. Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana Rasulullah SAW tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kekuatan harta, tidak mempunyai kekuatan manusia. Tatkala Rasulullah dikejar, ingin dibunuh oleh orang-orang kufar, namun Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita tidak mempunyai apa-apa, kita kehilangan apa-apa, namun kita mempunyai Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menguasai langit dan bumi bersama kita. La tahzan, janganlah kalian bersedih. Mudah-mudahan tentang ayat-ayat tadabbur, ayat Quran dalam sirah nabawiyah berkaitan dengan sahabat Abu Bakar Siddiq ini bisa kita ambil pelajarannya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang tentang ayat yang lain yang menceritakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana ketakwaannya,
bagaimana kedermawanannya manusia yang dermawan. Di antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.